Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ernawati dengan NIM 190700031 dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Sensory Tray melalui kegiatan bermain pasir untuk peningkatan kemampuan menulis permulaan anak usia dini di TK Sejahtera. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing saya. Yang terhormat, Prof. Dr. Hajah Arifah Arianto MPD, selaku dosen pembimbing 1 saya, dan yang terhormat Bapak Sahalif Alam MPD, selaku dosen pembimbing 2 saya. Jazakumullah khairan katsiron. Terima kasih atas segala bantuannya, arahannya, serta bimbingannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Baik, adapun beberapa topik pembahasannya antara lain, yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, manfaat penelitian, keempat, metode penelitian, serta yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang masalah yang terdiri dari pengembangan media sensory tray, kemudian kegiatan menulis, kegiatan bermain pasir, kemudian meningkatkan kemampuan menulis permulaan. Nah, untuk pengembangan media sensory tray yaitu pengembangan yang harus dilakukan oleh pendidik dalam membuat pembelajaran menjadi lebih menarik agar anak-anak dapat berkembang sesuai dengan harapan. Nah, diharapkan dengan media yang dibuat untuk mencapai target perkembangan dapat terlaksana dengan baik dan anak dapat merasa senang dengan belajar dengan pembelajaran yang diberikan. Media sensory tray adalah kegiatan menulis di atas pasir menggunakan tangan secara langsung di atas baki pasir dengan cara mengoreskan jari ke pasir sesuai dengan kartu gambar. Nah, tujuan dari media sensory tray ini untuk melatih keterampilan tangan sehingga anak dapat mencoret-coret, menggambar, kemudian anak dapat membentuk huruf-huruf serta angka-angka. Dalam melakukan penilaian, pendidik dapat menggunakan instrumen untuk mengetahui seberapa jauh keterampilan anak dalam kegiatan bermain pasir ini, sehingga terlihat bagaimana peningkatan kemampuan menulis permulaan awalnya. Nah, selanjutnya kegiatan bermain pasir. Nah, kegiatan bermain pasir ini merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dirasakan anak ketika jari-jarinya menyentuh pasir. Pada dasarnya, anak menyukai pasir karena bertekstur lembut, nyaman dipegang, dan enak digenggam oleh tangan anak. Nah, pilihan bermain pasir untuk kegiatan menulis permulaan anak karena jejak di atas pasir mudah untuk dihapus, sehingga anak tidak akan takut salah karena anak akan dengan mudah menghapusnya dengan menggoyangkan baki pasir atau sensory tray-nya. Kemampuan menulis permulaan bagi anak usia 4-5 tahun adalah kemampuan untuk mengungkapkan diri dalam bentuk tertulis, mulai dari coret-mencoret yang tidak bermakna, gambar-menggambar, sampai mendekati huruf dan kata-kata. Jadi, secara perlahan anak dapat belajar untuk menulis huruf atau angka. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasikan pengembangan media sensory tray dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan anak kelompok A di TK Sejahtera. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan peningkatan menulis permulaan menggunakan media sensory tray melalui kegiatan bermain pasir
kelompok A di TK Sejahtera. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan kendala-kendala apa saja yang dialami siswa dan guru dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan menggunakan media sensory tray melalui kegiatan bermain pasir. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan hasil penerapan media sensory tray melalui kegiatan bermain pasir untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan anak kelompok A di TK Sejahtera. Selanjutnya yaitu metode pengembangan. Nah, untuk metode pengembangan ini antara lain jenis pengembangannya menggunakan metode R&D, yaitu Research and Development. Sedangkan subjek uji coba dilakukan di 2 sekolah. Untuk uji coba terbatas dilakukan di TK Sejahtera dengan jumlah anak sebanyak 5 anak. Kemudian dilakukan selama 5 kali pertemuan. Nah, untuk uji luas dilakukan di PAUD Istiqomah dengan jumlah anak sebanyak 10 anak dan dilakukan pertemuannya sebanyak 8 kali pertemuan. Kemudian untuk instrumen penelitian yang digunakan antara lain ada wawancara, ada observasi, lembar penilaian, serta dokumentasi. Kemudian prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian ini menggunakan langkah-langkah menurut Bode and Gall. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, deskripsi awal pengembangan produk. Kemudian yang kedua, kelayakan produk. Yang ketiga, respon peserta didik dan pendidik. Yang keempat, peningkatan kemampuan melalui produk. Deskripsi awal pengembangan produk. Nah, media sensory tray yang dikembangkan dalam penelitian ini didasarkan pada pemanfaatan bahan dari alam seperti pasir. Kemudian, peneliti mengembangkan media yang materinya sesuai dengan tingkat capaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Medianya tidak membosankan, kemudian sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Selanjutnya, kelayakan produk. Kelayakan produk ini antara lain 1. Validasi ahli materi, yang kedua validasi ahli media, yang ketiga validasi ahli praktisi atau guru. Respon peserta didik dan pendidik. Nah, respon peserta didik dapat dilihat dari hasil observasi uji coba produk secara terbatas dan luas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sensory tray dalam pembelajaran membuat anak lebih semangat dan antusias ketika proses pembelajaran. Media sensory tray ini juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan menulis permulaan anak. Anak dapat membuat dan menggambar sesuai dengan tertutup gambar, dan anak secara bertahap dapat menulis angka atau huruf. Kemudian respon pendidik dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap guru. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa media ini sangat sesuai dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan anak. Peningkatan kemampuan melalui produk. Pada saat uji coba terbatas dilakukan terhadap 5 anak, dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Peningkatan kemampuan anak pada uji coba terbatas sebesar pertamanya 61,88%. Kemudian pada pertemuan kelimanya meningkat menjadi 83,13%. Selanjutnya pada uji luas. Nah, peningkatan kemampuan anak pada uji luas dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dengan subjeknya 10 orang anak. Nah, hasilnya untuk pertemuan pertama sebesar 60%. Meningkat setelah pertemuan ke-8 meningkat menjadi
90,31%. Sehingga media tersebut berhasil. Sehingga uji coba produk tersebut berhasil sesuai dengan harapan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, telah dikembangkan sebuah produk berupa media sensory tray. Melalui kegiatan bermain pasir. Media sensory tray ini diisi dengan pasir pantai atau pasir warna. Dengan kegiatan bermain pasir dapat dilakukan pembelajaran menulis permulaan awal, seperti meniru garis, angka, huruf, mencoret-coret, serta menggambar sesuai dengan ide anak. Yang kedua, pelaksanaan praktek menggunakan media sensory tray bermain pasir dilakukan secara 2 tahap. Pertama, uji coba terbatas dilakukan di TK Sejahtera dengan subjek penelitian peserta didik sejumlah 5 anak, kelompok A. Dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Untuk yang kedua, uji coba luas dilakukan di PAUD Istiqomah dengan subjek penelitian 10 anak usia kelompok A. Dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan. Pelaksanaan menggunakan media sensory tray ini dinilai sangat membantu dalam proses pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan anak. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan di lapangan, antara lain memerlukan baki yang lebih besar, sehingga pasirnya tidak mudah tumpah. Supaya pada saat anak praktek menggunakan media sensory tray, pasirnya tidak tumpah, serta memerlukan kartu gambar yang menarik sesuai dengan tema untuk menstimulasi anak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, peningkatan kemampuan menulis permulaan anak kelompok A di TK Sejahtera setelah pembelajaran menggunakan media sensory tray pada uji coba mendapat presentase rata-rata sebesar 83%. Kemudian pada presentase uji luas rata-rata sebesar 90%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan media sensory tray melalui bermain pasir dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan anak usia 4-5 tahun di TK Sejahtera dan di PAUD Istiqomah. Kelayakan produk rata-rata validator ahli materi mendapatkan kategori sangat layak. Sedangkan rata-rata validator ahli media mendapat kelayakan sebesar 95,8%. Sehingga penilaian validator ahli media juga mendapatkan kategori nilai sangat layak. Nah, untuk penilaian guru mendapatkan presentase sebesar 88,9% dan mendapatkan kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu saran. Saran antara lain bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi guru. Bagi penulis, media sensory tray dapat digunakan dan dikembangkan di lembaga atau di TK Sejahtera. Kemudian bagi pembaca dapat melakukan pengembangan lebih lanjut terkait media sensory tray yang lebih inovatif untuk pembelajaran anak. Yang ketiga, bagi guru dapat menerapkan media sensory tray dalam pembelajaran sehingga dapat menstimulus motorik halus anak untuk belajar menulis permulaan anak. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.